Ya, Assalamualaikum semua. Selamat siang. Hari ini saat ini aku sama abang baru keluar penjara. Mau bagi cerita-cerita sama kita kenapa sudah masuk penjara dan kapan sudah keluar dari penjara. Ya bang, kenapa masuk penjara? Saya masuk penjara gara-gara terjerat kasus narkoba ya. Oh, gara-gara narkoba. Gara-gara narkoba. Sabu. Oh, sabun. Dari kapan sama siapa itu mulai sama narkoba? Ya kalau emang tahu narkoba sebenarnya dari tahun 2000 ya. Oh, Awal-awal pakai tuh, awal-awal tahu. Tahunya sih sebenarnya udah lama, di zaman SMP, bahkan tahun 96 97 gitu udah tahu ya kan. Oh. Cuma mulai pakainya sekitar tahun 2000-an lah. Oh. Ini ceritanya abang masih SMP masih pakai narkoba kayak gitu? Oh kalau waktu SMP enggak, kalau SMP. Enggak. Cuman kalau tahu udah, Oh, tahu udah jenis-jenisnya udah tahu gitu kan. Mulai pakai Cuman narkoba kapan? Mulai pakainya tahun-tahun 2000-an lah. Sekitar tahun 2000-an. Nah. Oh. Terus kenal sama tukang narkoba dari mana? Dari sama siapa? Awalnya dari teman ke teman sih. Oh, dari teman-teman. Oh, pas lulus sekolah mulai narkoba. Iya, habis lulus sekolah ada temen yang suka ganja kan waktu itu ya kan. Oh. Kita kasih nyoba ya kan. Ujung-ujungnya ya kita suka. Tertarik. Akhirnya kita beli sendiri ya kan. Oh. Kita nitip lah sama teman tersebut ya kan. Untuk sekali dua kali mungkin kita belum bisa langsung tuh ke bandarnya ya kan. Oh iya. Nah setelah 3 kali mungkin kesananya Baru percaya sama kalian? baru kita bisa sendiri. Oh ya. Saya bisa sendiri langsung ke bandarnya ya kan. Oh. Kalau dulu kan disebutnya masih sistem adu banteng mungkin ya. Oh ya. Awalnya pakai sendiri ya. Terusnya jadi gimana? Ya karena jujur mungkin kita lingkungan teman kebanyakan emang pada suka juga ya waktu itu suka ngisep ganja juga ya kan. Masih suka. Suka ngisep ganja juga. Karena kita udah bisa langsung beli ke bandarnya, akhirnya teman-teman yang lain juga suka nitip beli ke kita ya kan. Oh, nitip sama kamu? Nitip uang. Ya kita di situ dapat kelebihannya, jujur waktu itu nggak fokus buat nyari uang. Oh iya. Cuma sekedar nyari stok pakai doang ya kan. Tapi lama-lamaan kesini ternyata kita lihat-lihat ada untung. Ada untungnya juga ya kan. Selain kita dapat ganja juga, ganja gratis, kita juga dapat uang juga ya kan. Oh ya. Mulai jual sendiri, jual beli sendiri dari kapan mulai? Sekitar tahun 2001 lah. Oh, dari 2001. 2001. Oh, 2001. Sampai kapan? Nyampe kurang lebih nyampe tahun 2016-an lah. Oh, sampai tahun 2016-an. 2016-an. Terus jual beli narkoba kayak gimana? Berapa macam? Ya makin sini mungkin sesuai dengan perkembangan zaman dan tata cara sistem pembelian narkoba. Kesininya kita makin main sistem tempel bang. Ada berapa macam-macam? Ya waktu itu kita cuman yang kita sendiri suka ganja sama sabu aja sih. Sabu. Kalau obat-obatan nggak terlalu lah. Oh, kesini ini apa? Yang kesininya akhirnya karena dulu kan sempet di masa itu, mungkin kalau orang narkoba tahu ganja hukumannya tinggi ya kan. Ya, untuk tahun 2000 sekitar tahun 2009 2010 kesini tuh hukuman ganja tuh mulai tinggi. Nah kita mulai nggak suka tuh sampai akhirnya tahun 2014 kita berhenti. Oh, berhenti total ngisep ganja. Kita pakai sabu akhirnya. Oh ya. Terus ini ukurannya berapa ini? Beli berapa? Ukurannya berapa? Kalau sabu tergantung bang. Berapa? Tergantung juga. Ada yang pakai kecil. Kecilnya berapa yang? 200 biasanya. Oh gram, kalau tergantung gram berapa? Kalau ukuran gram mungkin ya sekitar, kalau pakai 200 sendiri, kalau kita beli di luaran gitu standar orang jual pengecer 0,06 lah paling. Oh gram. 0,06 gram ya. Kalau beli yang harganya itu sekitar 200, berapa kali pakai?
Ya paling kalau buat sendiri sekali pakai. Oh, sekali pakai. Iya. Tapi tergantung. Buat berapa hari? 1 hari, 2 hari? Ya kalau buat Maksudnya efek, ya 1 kali pakai efeknya berapa hari? ya 2 hari 3 hari lah. Oh, sampai 2 Ah. hari 3 hari. Iya, kalau dulu mungkin nyampe 3 hari 4 hari ya kan. Beda dari kualitas juga kadang udah berbeda ya kan. Kualitas narkoba zaman dulu macam sabu aja dulu sama yang sekarang itu udah beda jauh bang. Oh. Terus gimana sudah masuk penjara, gimana ceritanya itu? Siapa tahu siapa yang masukin penjara? Ya, waktu itu ceritanya saya udah mulai kerja sama orang dalam kan. Oh, sama orang dalam. Saya saya kenal sama orang dalam waktu itu di lapas adalah gitu kan. Ya. Saya dikenalin sama orang dalam lewat temen ya kan. Akhirnya saya ada komunikasi sama dia Oh. dan dia butuh orang buat kerja. Oh. Jadi saya dipakai, jadi saya kerja buat kurirnya gitu kan. Oh. Itu tahun 2016. Tahun 2016 sama orang 2016. dalam yang jual narkoba. Oh ya. Jadi sudah maju. Mulailah saya kerja di situ sama Ya. dia ya kan. Jadi saya sekedar nempel arahin, tapi si pasiennya itu, si pembelinya itu dari dia, dari teman di dalam itu. Oh. Jadi kerja saya cuman naro arahin gitu aja udah. Oh, naruh arahin. Ya. Terus? Dari situ saya dapat lebihan uang kan waktu itu. Ya. Untungnya besar. Saya setiap ongkos 1 kali putaran itu 1 kali putaran per 5 kalau sabu waktu itu. Oh. Saya dapat upah 800. Oh, 800. 1 kali putaran per 5. Oh, 5 gram. Ya. Akhirnya berjalan tuh bang. Ada kira-kira sekitar waktu 6 bulanan, 7 bulan, hampir mau setahun lah kurang lebih ya. Nah awalnya ketangkep. Jadi saya punya teman ceritanya nih. Oh. Nah dia punya kenalan perempuan ya kan. Dia punya kenalan perempuan. Oh, kenalan tuh sama perempuan. Kenalan sama perempuan ya kan. Itu perempuan ternyata emang doyan sabu juga. Oh. Dia nitip sama teman saya. Oh. Ternyata perempuan itu cepu bang. Oh, polisi. Anak buahnya. Oh. Anak buahnya. Oh, ya. Ternyata dia cepunya. Temen saya kasih, emang tuh sabunya dari saya. Oh. Di ujung cerita pokoknya jadinya yang ditangkap teman saya duluan. Oh. Ditangkap teman saya duluan. Akhirnya dipres ya kan, ditanya jauh sana sini bahan dari mana, ternyata teman saya ngembet ke saya. Oh. Nah, dia buka mulut ibaratnya kan. Iya. Dia nggak bisa kayu mati, dia ngembet ke saya. Dari situ awal masuk penjara tuh. Tahun 2016. Tahun 2016. 2016. Berapa lama nih dalam penjara? Untuk yang itu saya vonis Oh, 4 tahun. 4 tahun. Oh, 4 tahun. Coba ceritakan di dalam penjara gimana? Ya sebenarnya nggak jauh berbeda sama kehidupan di sini ya. Oh. Cuman yang jelas kebebasan kita ya emang ya kita dikurung gitu kan. Kita Ya. di dalam tempat yang terkurung dengan segala keterbatasan yang ada. Dan ternyata waktu itu yang baru pertama kali saya masuk ke dalam lapas ibaratnya, Aha. saya kira di penjara itu gratis. Oh, seperti makanan. Iya, air, kita makan tempat tinggal tidur. makan ya kan, tidur tinggal tidur ya kan, minum tinggal minum. Oh, kirain gratis. Ternyata pas kita ngalamin sendiri, masuk sendiri, ngalamin sendiri ya kan, Aha. ternyata nggak seperti itu gitu. Oh, harus bayar sendiri. Nggak seperti yang orang ceritain ya kan. Ternyata ada mingguan kamar lah. Sok. Iya, ternyata dikira masuk penjara itu tinggal makan, tidur, jalanin hukuman, makan, tidur, jalanin hukuman ya kan. Ya. Nggak ada biaya ini itulah ibaratnya. Ternyata kenyataannya nggak seperti itu bang. Sempat kaget juga ya kan. Oh, terus Ada bayar mingguan inilah ya kan, mingguan kamar segala macam, kok udah kayak kontrakan saya bilang. Oh,
Kayak sewa kosan-kosan. Iya, jadi kayak ngontrak aja di dalam ya kan, seminggu bayar sekian atau per bulan bayar sekian ya kan, ternyata ada seperti itu ya kan. Oh. Ternyata nggak segratis orang bilang ya kan. Selama 4 tahun kayak gitu harus bayar-bayar terus. Ya seperti itu bang, seperti itu bang. Oh, iya, iya. Contoh kecil waktu itu mungkin waktu yang pertama yang 2016 itu tuh sistem bayar kamarnya mingguan ya kan. Iya. Minggu itu saya bayar gocap bang, 50.000 ya kan seminggunya. Iya. Itu saya belum tahu ya kan, saya bayar kamar maksudnya buat apa ya kan. Oh iya, iya. Ternyata di sana ternyata kita mesti Harus sewa itu kamarnya. ibaratnya nyewa gitu kan, ibaratnya nyewa. Di dalam satu kamar berapa orang? Waktu itu saya satu kamar 11 orang. Satu kamar 11 orang. 11 orang. Kamar kecil ya, dibilang kamar kecil, mungkin kalau di lapas-lapas dibilang kamar kecil isinya 11 Terus orang. makanannya gimana? Dikasih apa beli? Kalau makannya sebenarnya ada jatahnya bang. Oh, ada jatahnya. Ada jatahnya gitu kan, sehari 3 kali, pagi siang sore ya kan. Oh ya. Terus dari situ sudah keluar dari setelah 4 tahun. Waktu itu saya ngurus PB bang. Aha. Saya ngurus PB. Saya jadi jalanin vonis saya 4 tahun, saya ngurus PB waktu itu jalanin sekitar 2 tahun 4 bulan lah kurang lebih. Ya. 2 tahun 4 bulan. Saya bebas. Saya keluar ya kan, saya di luar, saya jalanin rutinitas seperti biasa, seperti orang normal lainnya ya kan. Oh, enggak masuk ke yang pertama kali, enggak masuk ke situ lagi. Nah, seiring berjalannya waktu ya kan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan mungkin saya bisa lewatin tuh godaan-godaannya ya kan. Ada aja bang godaan-godaan mah. Sama dia yang dulu. Iya, sama orang yang dulu ya kan, nawarin kerja lagi lah, inilah itulah ya kan. Iya ya, terus? Nah untuk hitungan 6 bulan setelah saya bebas itu ternyata saya terayu lagi bang. Saya terbujuk lagi. Saya terbujuk lagi. Saya ditawarin kerja lagi, kerja narkoba lagi ya kan, jadi kurir dia lagi. Akhirnya saya tertarik dengan iming-iming handphone dibeliin ya kan, handphone Android dibeliin lah. Oh. Iya. Sama dia? Itu kan bebas tahun 2019. Iya. Terus? 2019. Diiming-imingin handphone dibeliin ya kan. Kalian mau kerja nggak? Gua punya handphone, gue bilang gitu kan. Ya. Ya udah, handphone gue beliin, lu beli aja handphonenya ya kan. Ntar sistem kerjanya gimana ya kan. Ya. Nah ternyata dikasih tahu tuh sama dia tuh, oh sistemnya sekarang begini nih, sistem map ya kan, sistem map. Ya. Lu foto, lu bikin arahan, lu kirim ke gua ya kan, nanti PS biasa dari gua ya kan, seperti itu bang. Oh. Sama Terus, waktu itu juga. Berapa lama kerja lagi sama dia terus? Nggak lama bang. Berapa? Cuman 1,5 bulan. Oh, 1 bulan setengah, terus masuk lagi? Ditangkap lagi. Ditangkap lagi? Ditangkap lagi polisi. Oh, terus yang kedua berapa lama tinggal di penjara? Yang kedua ini, yang setelah bebas yang sekarang nih, kurang lebih 7 tahun lah. 7 tahun? 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun bang. Bukan, yang pertama 4 tahun. Yang pertama 4 tahun. Yang kedua? 7 tahun. Enggak jadi 7 tahun, kalau dari 9 tahun jadi baru 4 tahun, bisa 4 tahun lagi. Kan kita ngurus PB. Kita ngurus pembebasan bersyarat. Kita ngurus pembebasan bersyarat. Jadi di masa hukuman yang vonis 7 tahun itu kita nggak ngejalanin full bang. Oh ya bisa itu kurangin. Kurangin masa tahanan, jadinya ada istilah kalau di lapas itu kepengurusan buat narapidana itu ada istilah pembebasan bersyarat. Atau CMB atau PB ya kan, istilahnya ada seperti itu. Nah kita kebagian PB mungkin waktu kemarin tuh ya kan, pembebasan bersyarat. Jadi kita ngejalanin ya kurang lebih sekitar 4 tahun lah. Oh, 4 tahun lagi. Kurang lebih 4 tahun ngejalaninnya gitu. Sisanya itu sisa kita ngejalanin di luar. Sudah berapa lama keluar dari penjara? Ya kurang lebih 6 bulan inilah. 6 bulan. 6 bulan inilah. Ya, terus mau gimana? Jalurnya mau pilih gimana? Mau lanjut yang kayak kemarin apa mau gimana? Mau berubah apa gimana? Insya Allah sih niatan dalam hati udah nggak pengen gitu-gitu lagi bang. Udah gimana ya? Tapi sendiri sudah stop nggak pakai lagi narkoba? Udah nggak total. Dari kapan?
Dari sebelum bebas pun udah nggak pakai. Oh, enggak. Udah nggak pakai. Kalau di dalam penjara bisa pakai? Gimana ya? Ya. Dibilang enggak, saya bohong bang. Cuman Oh ya bisa jadi bisa enggak jadi. ya jujur bisa aja sih bang. Oh bisa aja. Iya. Oh. Kalau saya bilang enggak bohong. Oh ya. Heeh. Tapi emang kenyataannya seperti itu gitu. Itu disebut dibilang rahasia umum, mungkin rahasia umum gitu kan. Oh ya. Bawa narkoba juga di dalam penjara juga banyak narkoba mah bang. Asal kita ada uang ibaratnya. Iya tidak mana-mana pun ada ya. Pasti. Itu udah rahasia umum. Pasti ada. Ya terima kasih di atas waktunya. Oke, sama-sama bang.